tunjukkanlah jalan yang lurus ya saya, tunjukkanlah. Enggak nyambung lah, macet. Anda menuduh saya selalu minta jalan yang lurus, itu surah apa, ayat berapa? Berarti Bapak tidak akui. Jangan ngarang dulu. Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat Coba ayat yang ke-6. ayat ke-6. Baik. Bapak. Ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Kan kayak gitu. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jawabannya dia ada ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang lurus kayak jalannya para nabi. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan kayak Yahudi. Waladdallin. Bukan jalan yang sesat kayak Kristen. Itu jawabannya. Jadi kata-kata Al-Quran ya, kita meminta jalan yang lurus itu agar jalan kita jangan seperti sesat kayak Kristen gitu. Oke. Itu jawabannya. Mau kayak gimana ayat ketujuhnya kayak gitu? Al-Fatihah ayat yang ke-6. Saya tidak mempertanyakan tentang ayat yang ke-7, tetapi di ayat yang Berarti kau mau potong ayat. Mau potong ayat. Makanya kutanya kau ya. Nih, yang dimaksud ya dengan jalan orang yang dimurkai adalah jalan orang Yahudi. Dan ya, siapa yang dimaksud dengan jalan yang sesat? Yang dimaksud dengan jalan yang sesat adalah orang-orang Kristen. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa aku tahu Bu, dia pakai kerudung bisa percaya Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Oten nekat berdebat dengan apologet muslim. Modal katanya ada ayat Islam memohon, berdoa, minta jalan yang lurus. Makanya nggak bisa melihat Tuhan, kata Oten. Potongan ayat yang sangat sering diplesetin Oten untuk mengajak menyembah Yesus anak Maria, karena menurut dia mengajarkan jalan yang lurus. Namun Oten tak menyangka pernyataannya berakhir dengan tampolan Ustadz Yusuf PI yang bikin si Oten malu guling-guling dan baru bangkit pada hari ketiga. Gimana nggak nampol coba? Berani-beraninya menyoal ayat Al-Fatihah. Ternyata ayat itu menjelaskan agar mukmin berdoa ditunjukin untuk selalu mengikuti jalannya orang-orang yang diberi nikmat, jalannya para nabi, bukan mengikuti jalan orang-orang yang sesat yaitu Kristen. Bagi Oten, ini namanya senjata makan tuan. Mau menyerang muslim malah pistolnya nembak jidatnya sendiri. Begini ceritanya. Pertanyaan saya, di mana keadilan Tuhan? Bukan masalah keturunan, bukan masalah nasab. Di mana keadilan Tuhan? Anda yang cuma nongol di satu kampung di abad pertama. Ya, di satu kampung di Nazaret, Tuhan dapat dilihat dengan biji matanya. Ya, biji mata orang-orang Nazaret dapat lihat Tuhan. Sekarang mana keadilan Tuhan bagi biji mata saya, bagi biji mata Anda? Mana keadilan Yesus? Saya tanggapi sekarang. Ya, seharusnya dia terlihat juga sekarang. Dia terlihat juga sekarang. Silakan. Oke. Karena setiap hari Bapak Apa? Tuhan tidak bisa sekarang Bapak lihat karena Bapak setiap hari berdoa tunjukkanlah jalan yang lurus ya saya, tunjukkanlah. Enggak nyambung lah, macet. Ditanya malah tunjukkan ke jalan yang lurus, enggak nyambung. Enggak mampu dijawab. Mana adil? Menurut pikiran Bapak bahwa tidak adil Bapak karena Bapak tidak bisa melihat dia.
Karena apa? Setiap hari Bapak masih berdoa, tunjukkan jalan lurus, kayak tunjukkan jalan. Enggak nyambung. Sebentar. Di dalam Alkitab tertulis bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sedangkan Pak Yesus masih minta tunjukkanlah jalan kudus, masih dalam jalan ada di dalam persimpangan. Baik, Tidak ada udah? jawab untuk Bapak. Bagaimana Udah? keadilan Tuhan itu datang kepada Bapak? Baik. Itu ada ayatnya, Ya, bro. baik. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah. Tetapi Bapak sekarang minta nggak? Di dalam doa Bapak, Oke. tunjukkanlah jalan yang lurus. Baik. Saya jawab ya. Dengarkan jawaban saya ya. Oke, silakan. Oke. Mintalah jalan yang lurus, kata Anda. Masih minta jalan yang lurus. Yang Anda ambil itu surah apa dan ayat apa? Surah berapa dan ayat berapa? Itu kan menurut apa? Itu Surah apa dan ayat berapa? Al-Fatihah menurut apa yang Kan Anda menuduh saya selalu minta jalan yang lurus, itu surah apa ayat berapa? Tapi Bapak tidak akui. Jangan ngarang dulu. Ya, itu surah apa ayat berapa? Jawab dulu biar saya bisa jelaskan maksudnya. Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat Kan surah Ayat? Al-Fatihah itu kan ada di kitab Bapak. Kok masa Bapak tanya saya? Iya, ayat berapa? Tiap hari Bapak Saya tahu Al-Fatihah itu berapa ayat. Yang saya tanya kepada Anda ayat berapa? Sekali teman-teman Muslim sama Ya, Pak. teman-teman semuanya, ya saya bertanya aja ayatnya ayat keberapa yang dipermasalahkan. Menurut apa yang saya dengar ya, banyak teman-teman Muslim bahwa Sirotol Mustaqim itu apa, tunjukkan jalan yang lurus apa itu? Karena Ya. apa? Gini, saya kasih tahu Al-Fatihah itu ada 7 ayat ya. Al-Fatihah yang Anda sebutkan itu ada 7 ayat ya. Yang Anda masalahkan itu ya Al-Fatihah ayat berapa? Coba ayat yang ke-6 saya Ayat ke-6. Baik. Bapak, coba ya. Berarti setelah ayat ke-6 ada ayat ke-7, betul? Saya sering saya pernah mendengar tapi saya lupa karena Ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Kan kayak gitu. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jawabannya ada ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang lurus kayak jalannya para nabi. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan kayak Yahudi. Waladdallin. Bukan jalan yang sesat kayak Kristen. Itu jawabannya. Jadi kata-kata Al-Quran ya, kita meminta jalan yang lurus itu agar jalan kita jangan seperti sesat kayak Kristen gitu. oke. Itu jawabannya. Mau kayak gimana ayat ke-7-nya kayak gitu? Saya hanya sebut saja ya. Tetapi saya sebut itu benar itu di surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Saya tidak mempertanyakan tentang ayat yang ke-7, tetapi di ayat yang Berarti kau mau potong ayat. Mau potong ayat. Makanya kutanya kau ya, ayat keberapa yang kau masalahkan? Al-Fatihah itu ada 7, ayat ke-6 katanya. Padahal ada ayat selanjutnya ayat 7. Mau ini kan yang Anda bawa ayat ke-6 ya. Teman-teman semuanya ya, ayat ke-6. tadi saya hanya sebut-sebut tetapi Ya. benar. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan kayak gimana? Ada jawabannya di ayat ke-7 ya. Ayat ke-7-nya kayak gimana? Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Jalannya para nabi ya, jalannya orang soleh, jalannya orang bertakwa. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang dimaksud dimurkai dan yang dimaksud sesat ya teman-teman? Nih saya kasih tahu Anda ya. Nih yang dimaksud ya dengan jalan orang yang dimurkai adalah jalan orang Yahudi. Dan ya, siapa yang dimaksud dengan jalan yang sesat? Yang dimaksud dengan jalan yang sesat adalah orang-orang Kristen.
Ya. Toh. Sudah ya. Itu jawabannya. Anda mau Sudah, saya tidak tidak sudah. kata Anda tidak saya tidak mengatakan di ayat ketujuhnya, tapi jawabannya ada di ayat ketujuh. Kayak gimana? Pasti harus disambungkan. Nggak disambungkan. Jangan Anda potong Oke. ayat saya. Kan kayak gitu. Sebenarnya dinarasikan si Oten ini yang berkacamata hitam ini, kacamatanya loh yang hitam ya, itu mengulang pernyataan yang sebenarnya pembodohan dan penyesatan yang dilontarkan Oten penghujat dari waktu yang sangat lama dan udah sangat sering dibantah oleh Muslim. Tapi karena mungkin mereka nggak diajarin belajar, hanya diajarin menghujat, nggak apa-apa malu gitu ya, yang penting lestari dalam hujatannya. Ya udah, ndableknya awet mereka ya. Bahwa ayat 6 dari surah Al-Fatihah tentang jalan yang lurus itu baru sepotong bro, sepotong ya. Lanjutannya ada di ayat ke-7, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi yang kita kenal banyak membangkang dari ajaran Tuhan. Juga bukan mengikuti jalan orang-orang sesat atau Kristen yang mengimani Allah punya putra yang lahir sebagai manusia. Dia juga Tuhan yang lahir untuk menebus dosa Kristen yang menyembahnya sebagai Tuhan. Ini persoalannya. Tapi Oten suka membuat narasi sesat. Surah Al-Fatihah ayat 6 bukan disambung ke ayat 7-nya atau ayat setelahnya, malah disambung ke ayat yang jauh tidak ada hubungannya, yaitu Az-Zukhruf ayat 43 dan 61. Karena di sana ada kalimat Nabi Isa alaihi salam mengajarkan Bani Israel untuk mengikutinya. Inilah jalan yang lurus. Ya, kalau kita baca ayatnya cukup jelas sih sebenarnya. Dan sungguh dia Isa alaihi salam, dia benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Inilah diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam anak Maria kepada Bani Israel yang digembalanya, yang dibimbingnya pada masa itu ya. Nah, Oten Kaper bikin narasi untuk menyesatkan bahwa Al-Fatihah ayat 6 minta ditunjukkan jalan yang lurus, maksudnya ikuti Isa atau Yesus, gubrak ya. Nggak ada hubungannya sama sekali ya. Ini sama halnya menyambungkan akar ilalang dengan kabel internet. Maksudnya bukan sambungan tapi dipaksakan nyambung, dasar Kaper ya. Padahal kalau ayatnya nggak dimutilasi, baik Quran surah Al-Fatihah ayat 6 maupun Az-Zukhruf sama-sama nampol kesesatan Oten. Di Al-Fatihah seperti yang dijelaskan Ustadz Yusuf, sedangkan di ayat Az-Zukhruf menjelaskan tentang kisah masa lalu yang direwayatkan ulang oleh Allah untuk jadi pembelajaran atau peringatan kepada orang-orang atau umat di masa Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Isa terdahulu, juga menjelaskan kesesatan orang kafir, orang sesat seperti Oten ya. Kita baca ayatnya, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalil bani Israel. Dia tidak lain hanyalah seorang hamba. Jadi di ayat Al-Quran menjelaskan Isa ini, Nabi Isa alaihi salam putra Maryam ini sebagai seorang hamba yang diberi nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel ya. Jadi Yesus atau Nabi Isa menggembala Bani Israel. Kemudian di ayat ke-61, wa innahu la ismul li sa'ati falatam taruna biha tabiun hadza siratum mustaqim. Ini yang sering juga diplesetkan oleh penginjil-penginjil yang membuat hujatan, yang memaksa untuk menghubungkan Isa seolah-olah mengajarkan jalan yang lurus tapi diposisikan sebagai Tuhan. Ini yang jadi persoalan. Dan sungguh dia benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus ya. Kemudian di ayat 63 bisa kita baca, walamma ja'a Isa bil bainati qalla qad ji'tukum bil hikmati wali ubayyana lakum ba'dalladzi takhtalifuna bihi wattaqullaha wa'ati'un.
Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi di sini Allah meriwayatkan ulang, menyampaikan berita atau informasi atau cerita yang pernah terjadi di masa lampau, yaitu di masa Nabi Isa alaihissalam, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan menjadi pelajaran di masa umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dan di ayat ini juga dijelaskan di ayat 64, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sungguh Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Ini yang dikatakan oleh Nabi Isa kepada umatnya, yaitu Bani Israel. Sungguh Allah, dia Tuhanku, maksudnya Tuhannya Nabi Isa, dan juga Tuhanmu, Tuhan kalian wahai Bani Israel, maka sembahlah dia, sembahlah Tuhan itu, inilah jalan yang lurus. Itu yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi di Quran surah Az-Zukhruf, Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada Bani Israel bahwa sungguh Allah itu Tuhannya Nabi Isa, juga Tuhannya Bani Israel, sembahlah dia. Maksudnya sembahlah dia, inilah jalan yang lurus, jalan yang diajarkan oleh Rasulullah Isa alaihissalam. Jadi pengajaran Nabi Isa alaihissalam untuk menyembah Allah itulah jalan yang lurus. Sedangkan menuhankan Nabi Isa itu jalan sesat, sudah pasti itu. Itu kerjaan orang kafir, tempatnya di neraka jahanam. Baca Quran surah 5 ayat 72, surah Al-Maidah ya. Telah kafirlah orang yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam adalah Allah. Siapa mereka? So pasti yang pakai kacamata hitam yang jadi lawan debatnya Ustadz Yusuf ini ya. Apa yang diriwayatkan oleh Allah tentang seruan Nabi Isa alaihissalam di Al-Quran ini senada dengan apa yang tertulis di Bible, di Perjanjian Baru yang mereka klaim sebagai perkataan Yesus dalam kitab sucinya. Silakan baca di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya ilah yang benar dan percaya Yesus utusan Allah. Hal yang sama silakan baca di Markus pasal 12. Di hadapan ahli Taurat, Yesus berkata, dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Baca juga di Matius pasal 4 ayat 10 atau di Lukas pasal 4 ayat 8 disebutkan Yesus menghardik iblis dan berkata, engkau harus menyembah Allah Tuhanmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Yesus tidak mengatakan sembahlah aku, melainkan Dia mengatakan sembahlah Dia. Siapa Dia? Tuhan. Di situ Yesus sujud berdoa kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Kalau Yesus itu Tuhan, ya berarti sama aja Dia memerintahkan orang lain menyembah pada dirinya sendiri. Tapi karena Dia mengabarkan, mengatakan apa yang sesuai firman Tuhan, maka posisi Yesus adalah menyembah Tuhan, menyembah Allah, bukan Yesus sendiri yang Tuhan. Nah, apa yang diajarkan Yesus persis seperti yang diajarkan Al-Quran ya, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Ya, sama kan seperti yang diajarkan di Yohanes 17 ayat 3, di Markus 12:29, di Matius pasal 4 ayat 10, di Lukas pasal 4 ayat 8. Kalau begitu Oten menarasikan ayat Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus untuk menyerang Islam, berakhir dengan rasa malu yang luar biasa. Karena ayat itu justru nampol Oten yang ditetapkan sesat oleh Allah di ayat Al-Quran. Hayo, ada lagi nggak Oten yang mau nekat bawa-bawa ayat ini jadikan hujatan? Kena tampol pasti ya. Nah, jadi sebanyak-banyaknya video ini di-share biar Oten penghujat Islam makin malu semalu-malunya, makin hina sehina-hinanya. Karena memang orang kafir itu emang seburuk-buruknya makhluk ya. Bukan saya mengatakan ya, tapi Allah yang mengatakan. Baca Quran surah Al-Anfal ayat 55. Sesungguhnya yang paling buruk di sisi Allah ialah
orang-orang kafir karena mereka tidak beriman ya. Jadi jangan protes ke saya, tapi protes pada Tuhan yang menciptakan saya dan menciptakan Anda.